Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhratul Jannah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD dengan NIM 877331157. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekitar rumah. Pada pengamatan ini, saya akan melihat langsung 3 jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat alami, ekosistem darat buatan, dan ekosistem perairan. Sekarang saya akan mulai dari ekosistem darat alami, yaitu di daerah sawah. Di sini saya bisa melihat kondisi tanahnya cukup berlumpur karena banyak air. Air ini berasal dari irigasi dan hujan, jadi sangat mendukung pertumbuhan padi. Kalau saya perhatikan, cahaya matahari juga cukup banyak karena area sawah terbuka. Anginnya pun juga terasa bertiup pelan, dan itu membantu proses alami di lingkungan ini. Di sawah ini, saya juga menemukan beberapa makhluk hidup. Ada tanaman padi sebagai produsen utama. Lalu, ada belalang yang memakan daun padi, tikus yang juga memakan padi, serta katak yang biasanya memangsa serangga. Di rantai makanan yang lebih tinggi, ada ular yang berperan sebagai konsumen tingkat tinggi. Selain itu, di tanah juga ada cacing yang berperan sebagai pengurai. Sekarang saya lanjut ke ekosistem darat buatan, yaitu contohnya kebun atau halaman rumah. Di sini terlihat bahwa lingkungannya lebih teratur karena dikelola manusia. Tanahnya sudah digemburkan dan tanaman juga disiram secara rutin. Bahkan ada pupuk yang ditambahkan supaya tanaman tumbuh lebih subur. Di kebun ini, saya melihat beberapa tanaman seperti cabai, tomat, bunga, dan pohon buah. Untuk hewannya, ada semut yang bergerak di tanah, ulat yang memakan daun, dan kupu-kupu yang hinggap di bunga. Di bagian tanahnya juga ada pengurai seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah yang membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup agar menjadi nutrisi kembali untuk tanah. Sekarang saya pindah ke ekosistem perairan, yaitu sungai. Di sungai ini airnya mengalir terus, dan di beberapa bagian terlihat cukup jernih. Saya juga melihat ada batu-batu di dasar sungai serta lumpur yang mengendap di beberapa titik. Cahaya matahari masih bisa masuk ke permukaan air, sehingga beberapa tumbuhan air dan lumut bisa hidup di sini.
Mereka berperan sebagai produsen di ekosistem perairan. Untuk hewannya, saya melihat ada serangga air yang hidup di sekitar aliran sungai. Mereka berperan sebagai konsumen. Selain itu, ada juga pengurai seperti jamur air dan mikroorganisme yang membantu menguraikan sisa makhluk hidup di dalam air. Dari semua pengamatan ini, saya bisa melihat bahwa setiap ekosistem punya komponen abiotik seperti air, tanah, cahaya, suhu, dan udara, serta komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan pengurai. Semua komponen ini saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kalau salah satu komponen hilang atau terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga bisa ikut terganggu.